Shalom, selamat pagi saudaraku. Apakah Anda sudah membaca firman Tuhan pagi ini? Bagi yang belum, mari bersama dengan saya kita membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya kita awali dengan berdoa. Puji dan syukur tak terima kasih kami kepadamu Tuhan. Kami merasakan kasih setia Tuhan menyertai kehidupan kami, kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa, biarlah senantiasa kebaikan-Mu itu dapat kami lakukan juga dalam kehidupan kami untuk sesama kami manusia. Pagi ini Tuhan, kami hendak membaca sebagian dari firman-Mu. Roh Kudus, hadirlah di tempat ini, hadir di hati kami. Urapi firman-Mu, urapi hati kami agar sungguh kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Berkata-katalah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Adapun firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini terambil dari kitab Roma 12 ayat 21. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Saudaraku, hukum dunia selalu mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi selalu apa yang dilakukan orang lain akan dibalaskan dengan sama. Ya, akan dibalaskan kembali. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa hukum dunia itu bertentangan dengan hukum Allah, di mana firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tidak mudah saudaraku, tetapi inilah yang harus kita lakukan, karena kalau kita berbicara tentang firman Tuhan, Tuhan Yesus sudah memberi contoh bagi kita ketika dia hidup di dunia ini. Dia sudah memberi teladan bagi semua orang bahwa dia tidak pernah membalaskan kejahatan demi kejahatan, tapi dia rela mengorbankan nyawanya untuk murid-muridnya, untuk semua manusia yang percaya kepadanya, supaya jangan binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Itulah tujuan Tuhan Yesus untuk datang ke dunia ini. Dia rela disalibkan, dia rela dihujat, dihina, dicaci, dimaki, diludahi, bahkan dianggap dia seperti seorang penyamun, karena ketika dia disalibkan ada dua orang penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia. Jadi dia seolah-olah sama setara dengan penyamun itu. Padahal Pilatus sudah melihat, sudah memeriksa dia, tetapi tidak didapatinya kesalahan. Tetapi itulah yang diinginkan oleh bangsa Israel pada saat itu. Mereka berteriak untuk disalibkan dia, salibkan dia. Padahal Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, tetapi orang pilihannya tadi malah menolak dia. Dia tidak mau menerima Yesus, dan dia tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Bahkan sampai hari ini bangsa Israel itu masih tetap menantikan kedatangan Mesias, saudaraku. Nah, karena mereka menolak Mesias yang sebenarnya, sehingga pemberitaan Injil itu sampai ke ujung-ujung bumi, termasuk di negara kita ini, Indonesia, sampai semua bangsa-bangsa diselamatkan. Karena ketika pemberitaan Injil yang disampaikan oleh rasul-rasul Tuhan, maka banyak orang yang percaya menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamatnya. Nah, oleh karena itu saudaraku, kalau sampai hari ini bangsa Israel itu masih menantikan Mesias yang menurut mereka adalah Mesias yang sesungguhnya akan datang, padahal sebenarnya Mesias yang sesungguhnya sudah datang, lalu yang akan datang berikutnya adalah Mesias palsu. Oleh karena itu
inilah yang Tuhan ingatkan bagi kita. Jangan kita kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Seperti firman Tuhan di ayat 20 pada Roma 12 ini mengatakan, jika seterumu lapar, berilah dia minum. Jika dia haus, berilah. Saya ulangi, jika dia haus, berilah dia minum, dan jika dia lapar, berilah dia makan. Nah, dengan demikian, kamu menumpukan bara di atas kepalanya. Karena kalau kebaikan yang kita lakukan, walaupun sudah dijahati orang, kita lakukan kebaikan terus, saudaraku, dia akan menjadi panas hati. Kenapa? Karena sudah pun dilakukannya kejahatan, kita tetap melakukan kebaikan kepada mereka. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Tidak mudah, tapi Tuhan katakan di ayat 19 bahwa berilah pembalasan, itu adalah hakku, kata Tuhan. Jadi murka Allah yang akan melakukan kepada orang yang melakukan kejahatan itu. Jadi jangan kita balaskan kejahatan kepada orang lain yang melakukan kejahatan bagi kita, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Tentunya kita harus meminta kekuatan, hikmat yang datangnya dari Tuhan supaya kita mampu melakukannya. Kalau tidak, barangkali kita tidak sanggup, saudaraku. Oleh karena itu, mari kita minta hikmat yang datangnya dari Tuhan supaya kita mampu melawan kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu. Biarlah jangan kami melawan kejahatan dengan kejahatan, tapi biarlah kami boleh menang melawan kejahatan dengan kebaikan yang kami lakukan, Tuhan. Ajar dan pimpin kami untuk tetap taat setia kepada kebenaran firman, agar senantiasa kami layak di hadapan-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang boleh kami renungkan hari ini, untuk boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.